perkenalkan, nama saya Vito Arianto, NIM 330102401004, Prodi HKIA semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh dari sudut pandang ketatanegaraan atau hukum tata negara. Pembahasan ini akan difokuskan pada tanggung jawab negara, dasar hukum yang mengatur kebijakan pemerintah, serta solusi penanganannya. Banjir yang sering terjadi di daerah Sumatera dan Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-alam, terutama lemahnya tata kelola lingkungan. Alih fungsi hutan secara masif, pembukaan lahan yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, serta penataan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi penyebab utama banjir yang terus berulang. Oleh karena itu, banjir dapat dikategorikan sebagai bencana tata kelola yang melibatkan tanggung jawab negara. Dalam perspektif ketatanegaraan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyatnya dari ancaman bencana. Hal ini ditegaskan pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Artinya, negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Secara yuridis, kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dilihat dari lapangan, dampak banjir sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak rumah warga yang terendam, aktivitas ekonomi terhenti, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan terganggu, serta jumlah pengungsian meningkat secara signifikan. Selain kerugian materi, banjir juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti trauma berkepanjangan, kehilangan mata pencaharian, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir bukan sekedar peristiwa alam, tetapi juga masalah kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara secara nyata. Menurut saya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan banjir, seperti melalui peran BNPB dan BPBD, evakuasi korban, serta penyaluran bantuan logistik pada masa tanggap darurat. Namun, kebijakan tersebut masih cenderung bersifat reaktif dan berfokus pada penanganan pasca bencana. Upaya pencegahan seperti penegakan hukum lingkungan, pengawasan tata ruang, dan pengendalian alih fungsi lahan masih belum optimal. Negara harusnya tidak hanya hadir setelah bencana terjadi, tetapi juga bertanggung jawab mencegah bencana melalui kebijakan tegas dan berkelanjutan. Menurut saya, solusi penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengoptimalkan peran BPBD, menjamin transparansi penyaluran bantuan, serta memastikan perlindungan terhadap pengungsian, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Sementara itu, dalam jangka panjang, negara harus memperkuat penegakan hukum lingkungan, melakukan reformasi tata ruang yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, melaksanakan reboisasi dan perlindungan hutan, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. Seluruh langkah tersebut merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai penutup, banjir di Sumatera dan Aceh merupakan ujian nyata bagi negara dalam melakukan tanggung jawab konstitusional. Negara tidak boleh abai karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex exto. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada
banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.